Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Manumpan Pasaribu, kelas PJKR 2A, NIM 2003100032. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang menjadi kompetensi profesional seorang guru dalam belajar mengajar, yaitu 1. Metode pengajaran, 2. Alat pengajaran, 3. Media pembelajaran, 4. Bahan pembelajaran. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah metode pembelajaran secara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran menurut para ahli, yang pertama itu Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran menurut UNO, variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan strategi pengorganisasian, berdasarkan penyampaian pembelajaran, berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibagi 2, yaitu strategi mikro yang mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada suatu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasikan isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Strategi penyampaian pembelajaran. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran sebagai strategi penyampaian pembelajaran, yakni 1. Tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. 2. Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkannya. 3. Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya. 4. Tingkat motivasi yang dapat ditimbulkannya. Dan 5. Tingkat biaya yang diperlukan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Jenis metode ini juga dapat diklasifikasikan sederhana. 1. Berdasarkan pemberian informasi. Contohnya metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi. Yang kedua, berdasarkan pemecahan masalah. Metode brainstorming, metode diskusi atau kelompok, metode rembuk sejoli, metode diskusi kelompok kecil, metode panel, metode forum debat, metode seminar, atau metode simposium. 3. Berdasarkan penugasan. Metode latihan atau drill, metode penugasan resitasi, metode permainan, metode kelompok kerja. Oke, baik. Yang kedua, pengertian alat pembelajaran. Sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik dalam lingkungan hidup yang lebih sempit. Jenis-jenis alat pengajaran ada 4, yaitu media visual, media audio, projected still media, projected motion media. Tujuan alat pembelajaran. Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membantu konsentrasi peserta didik. Oke, yang ketiga, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam
suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Mengemukakan bahwa pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, atau televisi dan komputer. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran, yaitu memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dalam mengatasi sikap pasif peserta didik. Yang keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang keenam, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar para peserta didik. Oke, secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media visual. Media visual yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contoh, media cetak, media buku, modul, jurnal, poster atau peta, media seperti globe bumi dan miniatur, dan media realitas alam sekitarnya. Media audio yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik saja. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan non-verbal dalam bentuk seperti bunyi-bunyian, musik, atau bahan tiruan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual. Dalam jenis ini, media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan, indera pendengaran dalam suatu proses belajar mengajar. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Sebagai contoh yaitu film, program TV, atau berupa video. Oke, yang keempat, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditemukan. Prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar yang dibagi atas 3. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua konsistensi, yang ketiga kecukupan. Pertama, prinsip relevansi, yang artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi, yang artinya adanya kajian antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yang artinya materi yang diajarkan tidaknya cukup untuk memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Dalam bahan pembelajaran ini, ada langkah-langkah yang harus diketahui dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar yang akan disampaikan kepada murid atau siswa. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dasar dan yang telah teridentifikasi. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar yang baik dan yang lebih bagus untuk disampaikan kepada
siswa atau murid. Sekian video penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran, bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan media pembelajaran. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bisa membantu teman-teman dan membuka pikiran teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam.